Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan PAS genap kelas 9, kemudian latihan soal untuk ujian sekolah ataupun ujian madrasah, khususnya mapel IPA pada bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas latihan soal nomor 1 hingga 20, sehingga pada bagian yang kedua ini kita akan bahas soal untuk nomor 21 hingga 40. Bersama kami, Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Kita awali untuk soal yang pertama, yaitu soal nomor 21. Pada soal nomor 21 ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya, yang kita lihat nomor 21, perhatikan gambar sistem organ reproduksi wanita berikut ini. Di situ kita lihat ada gambar organ reproduksi pada wanita, sudah ada nomornya 1, 2, 3, dan 4. Organ reproduksi wanita yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan melekatnya embrio ditunjukkan oleh nomor apakah yang A 1 dan 3, apakah yang B 2 dan 3, apakah yang C 3 dan 4, ataukah yang D 4 dan 1. Organ reproduksi wanita sebagai tempat terjadinya pembuahan itu adalah pada oviduk atau tuba falopii. Pada gambar ini ditunjukkan oleh nomor 1. Dan tempat melekatnya embrio ditunjukkan oleh nomor 3, yaitu di endometrium atau di rahim ya. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Kemudian kita lihat nomor 22. Penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum adalah apakah A, apakah B, apakah C, ataukah D? Jawabannya adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum adalah sifilis. Sifilis itu bahasa lainnya adalah raja singa. Kita lihat untuk nomor 23. Tahapan daur hidup capung yang benar adalah apakah A, B, C, atau D? Capung termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, sehingga hewan ini mengalami siklus dari telur, nimfa, dan imago. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke nomor 24. Perhatikan data teknologi perkembangbiakan berikut. Ada yang pertama, hibridisasi, 2, inseminasi buatan, 3, cloning, 4, kultur jaringan, 5, hidroponik, dan 6, transfer embrio. Dari data di atas yang merupakan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan adalah apakah yang A 1, 2, dan 3, ataukah yang B 1, 3, dan 6, ataukah yang C 1, 4, dan 5, ataukah yang D 4, 5, dan 6. Kita lihat bahwa teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan itu dapat dilakukan dengan hibridisasi, kemudian kultur jaringan, dan hidroponik. Sehingga jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Kita masuk ke nomor 25. Jumlah kromosom dalam sel tubuh manusia adalah 46 kromosom. Berapakah jumlah kromosom pada sel kelaminnya? Apakah yang A, ataukah yang B, ataukah yang C, ataukah yang D? Jumlah kromosom pada sel kelaminnya adalah separuh dari jumlah sel tubuh. Sehingga jawabannya adalah 23 kromosom. Kita lihat untuk nomor 26. Kambing berbulu hitam, H besar, disilangkan dengan kambing berbulu putih, H kecil, H kecil. Genotip hasil persilangan F1 tersebut adalah apakah 100% H besar, H kecil, apakah
50% H besar, dan 50% H kecil, apakah 25% H besar, 50% H besar, H kecil, dan 25% H besar, H kecil, ataukah 100% H besar, H besar? Jawabannya adalah 100% H besar, H kecil. Bagaimana bisa hasilnya adalah H besar, H kecil? Kita lihat penjelasannya. Ya, untuk pembahasan nomor 26, kambing berbulu hitam. Genotifnya H besar, disilangkan dengan kambing berbulu putih, H kecil. Maka gametnya untuk kambing berbulu hitam adalah H besar, dan untuk kambing berbulu putih adalah H kecil. Sehingga masuk ke papan pinutnya adalah sebagai berikut. Yang jantan itu H besar, disilangkan dengan H kecil. H besar ketemu H besar akan dihasilkan H besar, H kecil. H kecil ketemu dengan H besar juga H besar, H kecil. Sehingga seluruhnya akan menghasilkan genotif pada F1-nya adalah H besar, H kecil. Sehingga hasil persilangan pada F1-nya adalah 100% H besar, H kecil, yaitu kambing berbulu hitam. Sehingga tadi kita lihat jawaban pada nomor 26 itu tadi adalah yang A. Ya, selanjutnya kita masuk ke nomor 27. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Ya, ada gambar hewan, beberapa jenis hewan. Kita lihat pertanyaannya. Dari gambar tersebut, yang bukan merupakan hewan penghasil listrik adalah gambar nomor. Jawabannya adalah yang A. Ya, kita lihat pembahasannya. Gambar 1 itu adalah kunang-kunang. Gambar yang kedua itu adalah hiu kepala martil. Gambar yang ketiga adalah ikan pari listrik. Dan gambar yang keempat adalah belut listrik. Di sini kita lihat bahwa hewan penghasil listrik itu adalah hiu kepala martil, ikan pari elektrik, dan belut listrik. Kenapa kunang-kunang tidak? Kunang-kunang walaupun dia bercahaya, tetapi dia tidak menghasilkan listrik. Sehingga jawabannya adalah yang A, kunang-kunang. Kita masuk ke nomor berikutnya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, terbentuknya petir saat hujan. Yang kedua, terbentuknya pelangi. Yang ketiga, tangan didekatkan dengan layar televisi yang baru saja dimatikan, maka rambut halus yang ada di tangan akan berdiri. Yang ketiga, kedua telapak tangan terasa panas setelah saling digosokkan. Dari pernyataan di atas, yang merupakan contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah apakah yang A, 1 dan 2, apakah yang B, 1 dan 3, apakah yang C, 2 dan 4, ataukah yang D, 3 dan 4. Kita lihat bahwa contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, terbentuknya petir saat hujan. Yang kedua, tangan didekatkan dengan layar televisi yang baru saja dimatikan, maka rambut halus yang ada di tangan akan berdiri. Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3. Selanjutnya kita lihat untuk nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar rangkaian listrik, arus ada yang masuk, ada yang keluar. Kemudian kita lihat, jika besar I1 adalah 6 ampere, I2 3 ampere, dan I3 7 ampere, berapakah besar nilai dari I4? Apakah A 16 ampere, apakah B 10 ampere, ataukah C 4 ampere, ataukah D 2 ampere? Jawabannya 2 ampere. Dari manakah 2 ampere itu? Kita lihat pada pembahasannya sebagai berikut. Pembahasannya adalah kita lihat berapa besar arus yang masuk dan berapa besar arus yang keluar.
Berdasarkan hukum Kirchhoff, maka kita tahu bahwa I yang masuk adalah sama dengan I yang keluar. Jadi kita lihat dulu, yang diketahui di sini ada I1 itu 6 ampere, I2-nya adalah 3 ampere, I3-nya adalah 7 ampere. Yang ditanyakan adalah I4. Kita lihat I masuknya. I masuk adalah arus dengan tanda panah masuk atau menuju ke titik dari keseluruhan arus yang ada. Kita lihat I masuknya adalah di sini I1 dan I2 karena panah masuknya di situ ada pada I1 dan I2. Kemudian I keluar yang tanda panahnya adalah keluar yaitu I3 dan I4. Sehingga I masuk nilainya akan sama dengan I keluar. I1 plus I2 akan sama dengan I3 plus I4. I1-nya adalah 6 ampere, I2-nya adalah 3 ampere, sehingga 6 ampere ditambah 3 ampere akan sama dengan I3. I3-nya adalah 7 ampere plus I4. 6 ampere ditambah 3 ampere adalah 9 ampere, sedangkan I yang keluarnya adalah 7 ampere ditambah I4. Sehingga I4-nya adalah 9 ampere dikurangi 7 ampere, sehingga ketemunya adalah 2 ampere. Itu jawabannya mengapa tadi arus yang I4-nya adalah 2 ampere. Baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk nomor 30. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Mematikan televisi jika tidak ditonton. Yang kedua, menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menyetrika sedikit-sedikit. Yang keempat, menggunakan lampu pijar untuk menerangi rumah. Upaya penghematan energi listrik yang tepat dari pernyataan di atas adalah pernyataan nomor. Kita lihat yang satu, mematikan televisi jika tidak ditonton. Itu merupakan salah satu upaya untuk penghematan energi listrik. Yang kedua, menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Jadi saat tidak digunakan, mestinya tidak perlu dinyalakan. Jadi kalau siang hari, lampu tidak perlu dinyalakan karena cahaya sudah cukup terang ya. Itu juga betul. Kemudian yang ketiga, menyetrika sedikit-sedikit. Menyetrika sedikit-sedikit justru akan membutuhkan energi listrik yang banyak. Karena saat pertama kali menyetrika maka akan membutuhkan energi yang besar. Sehingga upaya untuk penghematan akan lebih baik jika menyetrika itu jika pakaian yang akan kita setrika sudah cukup banyak. Sehingga yang ketiga tidak tepat ya. Kemudian yang keempat, menggunakan lampu pijar untuk menerangi rumah. Lampu pijar itu membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan dengan lampu TR. Sehingga akan lebih baik itu kita mengganti lampu pijar dengan lampu TR. Sehingga kita lihat upaya penghematan energi listrik yang tepat dari pernyataan di atas adalah pernyataan nomor 1 dan 2. Sehingga jawabannya adalah A. Kita lanjutkan dengan nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Ya, di situ ada gambar elektromagnet ya. Faktor-faktor berikut yang mempengaruhi besar simpangan jarum galvanometer semakin lebar pada gambar di atas adalah kalau jarum galvanometer bergerak semakin lebar, itu artinya bahwa di situ akan dihasilkan GGL induksi yang besar. GGL induksi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, di sini kita cari manakah yang paling tepat yang akan mempengaruhi GGL induksi yang dihasilkan itu akan semakin besar. Apakah yang A, arah gerak keluar masuknya magnet? Apakah yang B, memperkecil ukuran magnet? Apakah yang C, memperbanyak jumlah lilitan? Ataukah yang D, jenis bahan magnet yang digunakan? Jawaban yang paling tepat adalah memperbanyak jumlah lilitan. Ya, karena faktor-faktor GGL induksi dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama, gerak magnet. Ya, gerak magnet masuk dan keluarnya kalau gerakannya semakin cepat, maka GGL induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Yang kedua, kalau ukuran magnetnya semakin besar, juga GGL induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Karena garis-garis gaya magnet yang dihasilkan juga semakin besar ya dengan adanya magnet yang besar. Yang ketiga, dengan memperbanyak jumlah lilitan. Itu jenis magnet itu tidak berpengaruh, tetapi kalau kita menggunakan magnet
besarnya magnet itu yang justru akan mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi. Sekarang kita masuk ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 32. Penyebab jarum kompas selalu menunjuk utara dan selatan bumi adalah apakah yang A, adanya gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi, ataukah yang B, karena jarum kompas merupakan magnet kecil yang mudah bergerak, ataukah yang C, karena kompas selalu menunjuk arah utara dan selatan bumi, ataukah D, karena magnet jarum kompas selalu sangat lentur sehingga mudah ditarik. Ternyata adalah jawabannya yang A. Jadi jawabannya mengapa jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan bumi adalah karena adanya gaya tarik-menarik antara jarum kompas dengan magnet bumi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Jarum kompas merupakan magnet jarum yang mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kutub utara jarum kompas selalu menuju ke arah utara geografis bumi, sedangkan kutub selatan jarum kompas selalu menuju ke arah selatan geografis bumi. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa bumi itu mempunyai dua kutub, utara dan selatan. Tetapi selain itu, bumi juga merupakan sebuah magnet yang besar, di mana kutub-kutubnya berada berlawanan dengan kutub bumi. Jadi kutub utara magnet bumi berada di kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di kutub utara bumi. Sehingga kutub utara dan selatan dari dua magnet yang berbeda biasanya saling tarik-menarik, sehingga disimpulkan bahwa kutub utara magnet jarum kompas ditarik oleh kutub selatan magnet bumi, dan kutub selatan magnet jarum kompas pasti ditarik oleh kutub utara magnet bumi. Jadi mengapa bisa seperti itu? Karena memang kutub bumi dengan kutub magnet bumi berlawanan, sedangkan jarum kompas kutubnya sama dengan kutub geografis bumi. Kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya, yaitu nomor 33. Mikroorganisme yang cocok digunakan pada proses pembuatan nata de coco yaitu, jawabannya adalah Acetobacter psilinum. Ya. Kemarin pada materi bioteknologi sekilas sudah kita jelaskan bahwa pada bioteknologi konvensional itu digunakan beberapa bakteri atau mikrobia untuk proses pembuatan produknya. Antara lain yang pertama pada pembuatan tempe digunakan Rhizopus oryzae. Pada pembuatan nata de coco tadi sudah kita bahas digunakan bakteri Acetobacter psilinum. Pada tape digunakan Saccharomyces cerevisiae, pada kecap itu Aspergillus oryzae, pada yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kita lanjutkan dengan nomor 34. Produk bioteknologi modern antara lain adalah apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, ataukah yang D. Kita lihat jawabannya adalah yang C, yaitu enzim, vaksin, asam amino, dan antibiotika. Mengapa yang A salah? Karena di situ tempe, tape, kecap itu merupakan produk bioteknologi konvensional. Di yang bagian yang B juga ada kecap, itu juga bioteknologi konvensional. Yang D ada tempe dan cuka, itu juga bioteknologi konvensional. Selanjutnya, yang bagian yang D itu ada tempe, bioteknologi konvensional, sehingga jawabannya menjadi tidak tepat. Kemudian kita lihat nomor 35. Sekelompok siswa mengidentifikasi beberapa molekul berikut. Ada gambar A, gambar yang pertama, gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Hasil identifikasi molekul unsur dan molekul senyawa yang benar secara berturut-turut adalah molekul unsur disusun oleh atom-atom yang sama. Sehingga kita lihat di sini
Atom-atom yang sama itu berarti yang bentuknya sama akan bergabung, itu membentuk molekul unsur. Di sini ada pada gambar nomor 2 dan gambar nomor 3. Sedangkan molekul senyawa itu adalah gabungan dari beberapa atom yang berbeda. Kita lihat nomor 1, di situ lingkaran kecil 2 dengan lingkaran besar 1 berarti berbeda, itu berarti termasuk molekul senyawa. Kemudian bagian yang keempat juga sama, itu termasuk molekul senyawa karena satunya molekulnya warnanya putih, yang satu berwarna hitam. Sehingga itu berarti molekul yang disusun oleh atom yang berbeda. Sehingga jawabannya adalah molekul unsur itu 2, 3, kemudian untuk molekul senyawa adalah 1 dan 4. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kita masuk untuk nomor 36. Perhatikan tabel berikut. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Nama unsurnya Seng, lambang kimianya Se. Nama unsurnya natrium, lambang kimianya Na. Nama unsurnya nitrogen, di situ dituliskan lambang kimianya adalah Ni. Yang keempat ada nama unsur kalsium, lambang kimianya Ca. Kita lihat bagaimana pertanyaannya. Dari tabel di atas, pasangan nama unsur dan lambang kimianya yang benar adalah nomor apakah 1 dan 2, apakah 2 dan 3, apakah 2 dan 4, ataukah 3 dan 4. Kita lihat Seng, lambang kimianya seharusnya adalah Zn. Di situ dituliskan Se, sehingga salah ya. Kemudian natrium itu lambang kimianya adalah Na. Nitrogen lambang kimianya adalah N bukan Ni. Sehingga di situ yang ketiga juga salah. Kita lihat yang keempat, kalsium itu Ca. Berarti yang betul adalah nomor 2 dan 4. Jawabannya adalah C. Kita lihat untuk nomor 37. Tanah yang paling banyak terkikis oleh hujan dan air mengalir adalah tanah yang apa ya? Apakah yang A, yang B, C, atau D? Jadi yang paling mudah terkikis itu apabila tanahnya miring dan juga tandus. Kemudian yang 38, kita lihat, perhatikan faktor-faktor berikut. Ada kebakaran hutan, ada asap pabrik yang membumbung ke udara. Yang ketiga ada aliran air hujan di permukaan tanah. Yang keempat angin kencang yang melewati tanah kering. Yang kelima percikan air hujan pada tanah. Faktor penyebab terjadinya erosi ditunjukkan oleh angka erosi. Erosi adalah pengikisan lapisan tanah. Pengikisan lapisan tanah dapat terjadi yang pertama itu karena adanya aliran air hujan di permukaan tanah. Jadi kalau semakin banyak hujannya deras, berarti aliran air hujan itu akan membawa tanah-tanah di permukaan paling atas. Kemudian yang kedua angin kencang yang melewati tanah kering. Ya, tanah kering kalau ada angin juga ternyata bisa menyebabkan terjadinya erosi. Kemudian yang kelima percikan air hujan pada tanah. Sehingga jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Selanjutnya nomor 39. Perhatikan gambar berikut ini. Ada beberapa macam gambar alat transportasi. Kita lihat ya, 1, 2, 3, 4. Yang pertama itu kita lihat gambar mobil hidrogen. Yang kedua, jadi di situ gambar mobil tetapi dengan menggunakan bahan bakarnya adalah hidrogen. Kemudian yang kedua ada gambar pesawat terbang. Pesawat terbang itu bahan bakarnya adalah aftur. Yang ketiga adalah kereta api. Dan yang keempat adalah bis listrik. Kendaraan-kendaraan berikut yang merupakan contoh kendaraan ramah lingkungan adalah apakah yang A 1 dan 2, apakah yang B 1 dan 4, ataukah yang C 2 dan 3, ataukah yang D 3 dan 4. Ternyata kendaraan yang ramah lingkungan artinya dia tidak membuat pencemaran terhadap lingkungan itu adalah mobil hidrogen dan bus listrik.
Ya, jadi 1 dan 4. Kita lihat untuk pesawat kita bahan bakarnya itu juga tadi aftur ya. Itu berarti bahan bakarnya bahan bakar dari minyak juga. Yang kedua kereta api juga dari solar juga, itu berarti bahan bakar minyak, sehingga itu juga bisa menimbulkan kurang ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 40. Perhatikan beberapa sumber energi berikut ini. Ada minyak bumi, ada air, ada nuklir, ada angin, ada batu bara, ada matahari, dan listrik. Sumber energi yang paling aman bagi lingkungan adalah apakah yang A 1, 2, dan 3, apakah yang B 1, 3, dan 5, ataukah yang C 2, 4, dan 6, ataukah yang D 3, 5, dan 7. Kita lihat bahwa energi yang paling aman bagi lingkungan adalah air, angin, dan matahari. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 6. Kita lihat minyak bumi, nuklir, batu bara itu tidak ramah lingkungan ya. Jadi jawabannya di sini kita lihat yang ramah lingkungan adalah 2, 4, dan 6. Listrik juga ramah lingkungan tergantung dari bahan bakarnya yang digunakan. Ya, kalau listriknya dengan menggunakan tenaga air, otomatis aman. Dengan tenaga angin juga aman. Tapi kalau listriknya menggunakan bahan bakarnya berupa solar dan lain sebagainya, itu juga tidak ramah lingkungan. Ya, artinya tidak aman bagi lingkungan. Sehingga listrik itu bisa aman bagi lingkungan atau tidak tergantung pada bahan bakarnya. Ya, demikian tadi pembahasan kita pada latihan soal untuk persiapan PAS genap kelas 9, persiapan ujian madrasah ataupun ujian sekolah untuk mapel IPA kelas 9 ya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.